Halo sobat semuanya, ketemu lagi di review produk dan ini sudah ada mikrofon Shure KSM9. Ini mikrofon condenser atau mikrofon yang non dynamic ya. Ini ada dua jenis, ada yang pakai kardus yang warna gelap seperti ini, ada juga yang warna putih pakai case ya ataupun kotak plastik ini ya. Nah, mikrofon ini adalah yang KW, bukan yang asli ya. Yang asli harganya ya sampai 10-an lebih ya, puluhan juta lebih. Nah, di dalam box ini apa yang kita dapatkan? Langsung aja saya buka ya, ini mikrofonnya. Nah, seperti biasa, kalau kita beli mikrofon yang KW-KW ini, kita mendapatkan kabel yang XLR to Akai seperti ini ya. Ini saya sarankan sebaiknya nanti kita memakai yang Akai saja. Jadi ya tidak usah digunakan yang kabel ini. Kemudian ada ya tempatnya, ada tulisannya Shure. Ya, ini umum kita dapat seperti ini ya. Kemudian ada ini penjepit ya dari plastik. Dari plastik ya, tapi tanpa adapter di sini, tidak ada ya. Ya. Dan sebelum ke mikrofonnya ini ada sejumlah dokumen ya yang berkaitan dengan mikrofon ini atau informasi ya, termasuk kartu garansi mungkin ya, ada juga cardnya, tidak usah kita baca ya. Dan ini mikrofonnya, mikrofon Shure KSM9. Ini mikrofonnya, ini terbuat dari metal, warnanya golden keemasan, kuat ya, metal ya, tidak terlalu berat tapi juga tidak terlalu ringan karena dari metal ini. Grillnya atau netnya ini cukup kuat juga ya ini, tapi sayangnya ini memang tanpa switch, tidak ada on off nya ya. Ini ada jack jack XLR ya, kemudian ada tulisannya KSM9. Ini ada gambar pola kardioid, ini super kardioid ya, tapi ini kenyataannya ya hanya kardioid. Kalau yang asli barangkali memang ada yang kardioid dan super kardioid. Karena ini tidak ada switch, tidak ada on off nya, ini memang cenderung mikrofon untuk studio atau mikrofon yang bukan untuk live performance ya. Karena kalau ada switch ini, kalau dipakai di panggung, kalau ada feedback bisa dimatiin ya. Tapi kalau tidak ada ini biasanya ya dipakai di studio. Kalau dari informasinya sendiri memang KSM9 ini mikrofon studio ya, dipakai untuk rekaman atau untuk produksi ya, atau suara di dalam studio. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bisa dipakai di luar juga. Langsung saja kita pakai mikrofon ini, tapi sebelumnya ya saya beritakan dulu spoolnya. Kita buka dulu. Nah, ini spoolnya ya, spoolnya seperti ini. Ini dari metal ya, tidak ada tulisan kecuali barcode di sini. Yang ini plastik ini ya. Di atasnya ya seperti ini ya, di atasnya. Dan kita copot ya. Oh, bisa ini karena ini hanya dilem ya, jadi ada seperti ini untuk spoolnya dilem, dan di dalamnya karena tidak ada switch on nya ya, tidak ada bantalan switch on, kosong ya. Kita masukkan lagi ya. Untuk netnya ini ada busa biasa untuk menahan plosip ya, ya tebal juga ini ya, plosip di sini ya. Spoolnya seperti ini, kita masukin lagi. Kita coba ya. Cek 1 2 3, saya menggunakan mixer asli MDX6 ini dengan posisi settingan yang flat. Untuk gain di jam 9 dan high low dan seterusnya itu flat. Nah, posisinya tanpa ada efek sama sekali. Cek 1 2 3 KSM9. Ini kalau dari tulisannya sebetulnya ini mikrofon condenser, mestinya butuh phantom power. Tapi yang saya pakai di sini phantom power tidak saya hidupkan, ternyata hasilnya lebih bagus.
Kenapa begitu ya? Nah, ini ternyata yang KW ini meskipun ditulisannya butuh phantom power plus 48, tapi phantom power tidak saya hidupkan dan hasilnya seperti ini. Coba cek saya hidupkan ya. Kalau pakai phantom power seperti ini. 1, 2, 3, tes, cek sound. Suara mengecil atau suara enteng. Kembalikan tanpa phantom power. Nah, itu mak dup suaranya ini sama sekali tanpa phantom power. Memang luar biasa ini kalau mikrofon KW ya. Oke, KSM 9 ini kalau frekuensi responnya itu ya 50 Hz sampai 20 kHz. Tapi itu catatan yang ada di dokumennya atau yang persis mungkin aslinya seperti itu. Tapi kalau yang KW ya mungkin mirip seperti itulah. Sensitivitasnya ya minus 51 ya dBV sampai minus 2,80 ya. Nah, ini yang paling bagus kalau dari KSM ini, KSM 9 ini sebetulnya punya SPL yang tinggi. Artinya bisa menangkap atau menahan suara yang sangat keras itu, yaitu sampai 152 dB. Kalau catatannya seperti itu. Tapi ini catatan yang basicnya atau dasarnya dari yang asli ya. 152 itu cukup lumayan ya. Jadi kalau saya teriak babi bu, hai, lai, nah itu bisa menahan ya. Paling tidak ya tidak pecah ya. Atau kalian mendengar ini pecah ya. Ya, aslinya seperti itu. Dan untuk impedannya ini output impedannya itu 150 ya juga bagus ya. 150 ohm bagus ya. Untuk mikrofon bagus ya. Kalau dari catatan ya. Dan untuk ini yang karena ini kondenser sebetulnya butuh phantom power plus 48. Tapi ternyata tanpa phantom power ini yang kalian dengar ini kualitasnya seperti ini. Bisa tanpa phantom power. Ya. Lalu mikrofon ini kalau kita lihat desainnya ini sebetulnya tanpa switch on. Ini lebih cenderung dipakai untuk studio atau dipakai untuk rekaman yang tidak di live ya. Karena kalau live cenderungnya ada feedback, kita butuh switch on itu atau on off-nya itu. Kalau di panggung atau di live ya mikrofon dynamic yang digunakan cenderung yang pakai switch on. Dan ini karena kondenser ya, bukan dynamic, jadi ya pakai untuk rekaman atau di studio. Kalau yang dynamic ya di live performance itu bagus. Karena kepekaannya kan hanya terbatas di depan ini. Tapi karena ini tulisannya kondenser mestinya bisa menangkap ya sangat peka sekali ya. Kepekaannya mungkin apa bisa suara-suara yang di sekitarnya kita bisa dengar ya. Tapi kita buktikan aja. Ini saya bicara di depan mikrofon sekitar ya mungkin 20 cm ya. Kalau terlalu dekat saya khawatir nanti ada plosipnya ya. Kalau saya ya jauh seperti ini ada di sekitar ya 50 cm mungkin berkurang suara saya. Ya saya harus mendekat saja. Tes 1 2 3. Cek 1 2 3 ya masih dengar ya. Nah, kalau dilihat desainnya kembali lagi ini cenderung dipakai untuk rekaman atau untuk studio. Tapi kalau dari bukunya sendiri itu bisa digunakan untuk vokal. Ya, vokal pengertiannya mungkin rekaman ya atau di studio. Kalau untuk live performer kurang bagus ya, karena biasanya pakai mic dynamic. Di samping itu bisa dipakai untuk karaoke karena di ruangan ya, karaoke bisa ya. Terus MC bisa karena di ruangan. Selain itu untuk ya pidato, atau mungkin seminar bisa ya. Tapi tentu dengan pakai mixer lebih bagus karena akan mendorong kualitas suaranya. Ini posisi tanpa ada tone atau equalizer seperti ini. Nah kalau saya tambahkan tone misalkan ini saya tambahkan low-nya seperti ini ya. Cek 1 2 3. Ini lebih mantap lagi ini karena ada beratnya, ada suara beratnya. Saya tambahkan untuk high-nya cek sound. Cesnya, nyesnya masuk ya. Tanpa efek dari ini high sebetulnya ini nyesnya itu sudah masuk ini. Karena ini cenderung ke apa namanya? Mid atau mid high ya. Mikrofon ini kalau tanpa mixer langsung ke speaker aktif itu cenderung ya suaranya itu mid high. Jadi enteng, tidak berat. Ya. Kalaupun pakai sound card juga demikian. Dicoba dengan soundcard juga suaranya tidak terlalu berat ya. Jadi mid high ya. Cek 1 2 3 ini saya memakai tone
low di jam 15, high-nya juga jam 15. Saya coba pakai efek ya. Tes 1, 2, 3, dicoba. Saya sudah menggunakan efek ini nomor 20 ya. Efek apa ini ya? Ya vokal kalau di sini ya. Cek 1, 2, 3, testing KSM 9 ya. Kalau pakai efek tentu akan lebih ya nyos lagi ya, nyas ya. Nah, ini dari KSM 9. Sekali lagi, kalau lebih tepatnya karena mikrofon ini condenser dipakai untuk di dalam ruangan ataupun ya untuk rekaman bagus ya. Ini saya tidak memakai pop filter. Kalau Pak Dregat pergi belajar ya. Pasti ada suara seperti itu. Saya coba pakai ini busa. Ya. 1, 2, 3 pergi belajar. Tentu akan lebih ya sempurna ya. Tidak ada beh-behnya, bisa diatasi. Nah, kalau kita perlu rekaman ya pakai saja ini pop filter ataupun busa. Artinya nantinya rekamannya tidak akan ada beh-behnya. Ya, KSM 9 bisa dipakai untuk olah vokal atau rekaman untuk studio, untuk karaoke, MC, ya pidato atau seminar bisa. Ini ya. Nah, mikrofon ini dari Bill Kuatilnya bagus karena metal semuanya ya ini, dan colornya, warnanya juga keemasan golden ya. Golden itu ya kelihatan mewah ya. Dan ini kalau saya lihat memang kepekaannya ya tidak terlalu peka sekali ya, karena posisi ini sudah langsung berkurang. Tapi kalau mic condenser mestinya sangat tajam, suara-suara di luar atau ambien itu akan terdengar ya, suara-suara yang di sekitar itu. Nah, kalau Anda lebih suka untuk memakai ya rekaman, itu saya sarankan ya lebih bagus. Dipakai untuk nyanyi juga bagus ya, tapi tetap gunakanlah mixer ya. Kalau misalkan polosan pakai sound card ya tidak ada tone atau equalizer, itu kecenderungannya nanti akan suaranya itu enteng, mid high, tidak ada beratnya sama sekali ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau untuk mencoba dengan musik kurang cocok ini ya, karena ini adalah mic vokal, ditulis ini adalah mic vokal, bukan instrumen. Kalau instrumen ada sendiri ya, butuh kepekaan sendiri untuk mikrofon. Ya, ini yang perlu dicatat lagi, kalau kabel bawaannya ya, kabel bawaannya itu XLR ke Akai lebih baik diganti saja. Saya selalu menyarankan untuk mengganti mic seperti ini, mic dynamic ataupun mic yang pakai XLR ini tetap pakai XLR to XLR karena kualitas suara lebih bagus dan lebih aman untuk noise ataupun untuk ya masalah-masalah yang berkaitan dengan kabel itu. Kalau kabel yang biasanya kita pakai itu dari bawaan itu cenderung tidak kokoh di sini dan bisa menimbulkan kresek-kresek ya. Tapi kalau kita pakai kabel yang sama, XLR to XLR lebih aman dan kuat. Tentunya ya kabel yang lebih bagus ya. Nah, ini kepekaannya seperti ini ya. Ya, gantilah pakai kabel XLR to XLR, itu sangat membantu, terutama untuk kualitas suara akan lebih bagus ya. Dan kalau misalkan kabelnya terlalu panjang ya bagus pakai XLR to XLR. KSM 9 kualitas suara seperti ini, high, low, check 1, 2, 3. Kembali saya tanpa tadi sudah belum efek ya. Nah, ini saya beri efek. Tes 1, 2, 3, ini saya pakai efek 20. Tadi belum keluar ya, saya lupa ini. Tes 1, 2, 3, cek sound. Nah, kasih efek seperti ini. Kalau saya berikan equalizer bagaimana ya, seperti ini. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. KSM 9 kualitas mikrofon condenser Shure KSM 9 dengan mixer ini MDX 6. Cek sound ya, akan lebih mantap lagi, dan settingan yang seperti kalian mau ya atur sendiri, nanti akan menghasilkan suara yang sangat top
ya, atau sangat mantap sekali. KSM 9 bagus untuk vokal dan memang ini mikrofon vokal. Juga bagus juga untuk rekaman karena ini cenderung mikrofon studio. Oke, saya kira itu dulu ya untuk review dari mikrofon ini. Ya, cek sound. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jika ini memang bagus ya silakan pakai sebagai ya mikrofon untuk nyanyi ataupun untuk karaoke, bahkan untuk rekaman ya. Dan bisa kalian gunakan juga untuk ya live performance tapi terbatas dalam ruangan saja. Ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk mendukung channel ini dan kalian bisa menikmati lebih banyak lagi video dengan review-review produk ini, kalian silahkan subscribe yang belum subscribe, dan bagi teman-teman yang sudah ya silahkan like dan komen, dan kita ketemu lagi di review berikutnya ya. Thank you very much. Bye bye.